Saat kamu lagi nyetir di jalanan, tiba-tiba truk semi-trailer 18 roda nyusul di belakangmu dan kamu harus pindah jalur. Kamu melihat ke spion, wah jaraknya cukup nggak ya? Sesaat kemudian muncul pesan ini di spion. Bayangan di cermin lebih dekat dari objek aslinya. Waduh, galaksi Bima Sakti kita juga begitu. Ada galaksi lain yang kian mepet ke arahnya. Sama seperti truk semi-trailer tadi, jaraknya lebih dekat dari kelihatannya. Galaksi Andromeda awalnya disebut sebagai M31 sesuai dengan label pertama Charles Messier dalam katalog 110 objeknya. Nama itu ditetapkan pada tahun 1774 dan kini berganti menjadi NGC 122 atau katalog galaksi baru 122. Andromeda, galaksi spiral yang lebih jumbo dari Bima Sakti ini, memang sangat besar dan sangat dekat. Kita bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Galaksi ini juga bisa dilihat dengan mata telanjang dan diameternya setengah kalinya bulan. Andromeda diperkirakan memiliki 1 triliun bintang, sedangkan Bima Sakti cuma punya 300-400 miliar bintang. Untuk melihat galaksi Andromeda, matamu harus menyesuaikan diri dengan kondisi gelap dan prosesnya memerlukan waktu sekitar 10 menit hingga pupilmu melebar dan mampu menangkap cahaya sebanyak mungkin. M31 terlihat paling jelas pada akhir September sampai Desember saat konstelasi Pegasus, si kuda bersayap, berada tepat di atas Bima Sakti. Kamu mau mengamatinya ya? Coba tarik garis lurus di konstelasi ini secara diagonal dari bintang di sudut bawah ke arah atas. Kemudian panjangin dikit hingga keluar kotak. Nah, ketemu. Tapi kamu nggak akan tahu objek segede ini kalau nggak pakai ekor matamu. Mengamatinya lurus dengan penglihatan sentral malah bikin galaksi ini kelihatan pudar. Jadi kamu perlu menggunakan penglihatan periferalmu supaya ukuran Andromeda kelihatan lebih besar. Penglihatan periferal atau ekor mata bikin matamu lebih sensitif terhadap cahaya di malam hari, tapi tanpa warna. Para pelaut juga telah menerapkan penglihatan periferal selama berabad-abad untuk mengamati cahaya samar di tengah laut dan di darat. Aristoteles menggunakan penglihatan periferal untuk mengamati gugus bintang M41 di Canis Major, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Meteorologica. Dalam fototeleskop, galaksi Andromeda terlihat 6 kali lebih lebar dari bulan karena dengan mata telanjang kita cuma bisa melihat pusatnya yang terang. Fototeleskop juga nunjukin ukuran lengan spiral M31 yang sangat panjang. Galaksi raksasa ini terus mepet ke Bima Sakti dan kita seakan-akan lagi nungguin benturan 2 galaksi besar. Saat peristiwa ini terjadi, umat manusia mungkin perlu pindah ke galaksi lain. Misalnya menuju galaksi kincir angin di asterisme bintang bidu. Tapi gimana kita tahu kalau Andromeda terus mepet ke Bima Sakti? Nah, kita perlu bantuan spektroskop. Selain kamera, spektroskop juga menjadi alat tambahan terpenting pada teleskop. Oh iya, penglihatan kita juga nggak kalah penting. Mata kita cuma bisa melihat kalau ada cahaya. Jadi di depan mata kita nggak ada objek yang sebenarnya. Karena yang kita lihat hanyalah bayangan objek yang terpantul cahaya. Luar angkasa juga begitu. Kita cuma bisa melihat cahaya yang bersumber dari situ. Untuk memahami luar angkasa, berarti kita perlu memahami cahaya. Dan itu bukan perkara mudah bagi para astronom yang hidup di abad ke-19. Penemuan spektroskop telah menjadi terobosan besar dalam memahami cahaya luar angkasa menuju bumi. Dengan spektroskop, astronom bisa mengetahui arah pergerakan objek luar angkasa dan unsur pembentuk cahayanya. Saat ada ambulans mendekat, kamu akan mendengar bunyi sirenenya yang semakin keras dan melengking. Tapi saat mobil itu menjauh, bunyi sirenenya semakin lemah dan rendah. Perubahan frekuensi nada ini dipengaruhi oleh gerakan sumber suara, dan fenomena ini dinamakan efek Doppler, yang diambil dari nama ahli fisika dan matematika asal Austria, Christian Johann Doppler. Dialah orang pertama yang ngejelasin efek ini pada tahun 1842. Volume sirene ambulans nggak berubah, tapi gelombang suaranya memendek saat jaraknya makin dekat dan memanjang saat ambulansnya menjauh. Menurut pengamatan dengan spektroskop, gelombang cahaya dan gelombang suara punya efek Doppler yang sama.
Jadi gelombang ini akan memendek saat bintang atau galaksi mendekati kita, kemudian memanjang saat objek tersebut menjauh. Makanya, cahaya galaksi yang mendekat akan terlihat agak kebiruan atau mengalami pergeseran biru. Hal ini disebabkan oleh frekuensi cahaya yang agak naik. Namun sebaliknya, cahaya dari galaksi yang menjauh akan terlihat lebih merah atau mengalami pergeseran merah karena frekuensinya turun. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menerbitkan penelitian spektroskopinya terhadap 46 galaksi. Saintis yang namanya dipakai sebagai nama teleskop luar angkasa Hubble ini mengamati di antara semua galaksi itu cuma satu yang mengalami pergeseran merah alias menjauh. Penelitian Hubble kemudian memberikan bukti awal kalau alam semesta memang mengembang. Makin jauh jaraknya dari Bima Sakti, makin cepat pergerakannya. Penelitian ini juga pertama kali membuktikan kalau alam semesta kita bermula dari Big Bang. Galaksi yang mengalami pergeseran biru alias bergerak menuju Bima Sakti adalah M31 atau galaksi Andromeda yang jaraknya paling dekat dengan kita. Saat tabrakan, kecepatan 400.000 km per jam terbilang cukup tinggi. Jadi kira-kira segitu angka pergeseran biru Andromeda pada spektroskop. Tabrakan ini pasti menimbulkan banyak sekali kekacauan. Tapi kapan ya peristiwa ini akan terjadi? Untuk memperkirakan waktu spesifiknya, kita perlu nentuin jarak kedua galaksi. Kemudian, terjadi supernova. Supernova tipe 1A dikenal sebagai lilin standar. Sama seperti lilin yang terlihat terang, supernova tipe 1A juga bersinar terang, tapi intensitasnya berkali-kali lipat. Supernova tipe 1A muncul saat katai putih runtuh oleh tekanan semua gas yang tertarik oleh gravitasi bintang tetangga. Dengan mengamati Andromeda dan mengukur kecerahan supernovanya, kita bisa menghitung jaraknya. Menurut hukum kuadrat terbalik, intensitas redup cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka, jarak tersebut bisa dihitung dengan membandingkan kecerahan supernova di galaksi Andromeda dan kecerahan mutlaknya. Didapatlah angka 2,5 juta tahun cahaya sebagai perkiraan jarak. Jarak 1 tahun cahaya kurang lebih 9,5 triliun kilometer dan jarak Andromeda 2,5 juta tahun cahaya. Meski Andromeda terus mendekat dengan kecepatan sekitar 400.000 km per jam, jeda waktunya sekitar 4 miliar tahun sebelum tabrakan. Jadi masih ada cukup waktu kalau kamu mau santuy sebentar sebelum mulai packing. Nah, kalau kita melihat galaksi Andromeda seperti 2,5 juta tahun yang lalu, selagi bergerak mendekati Bima Sakti, ukurannya udah berapa besar ya? Mungkin sebesar truk semi-trailer di kaca spion tadi. Memangnya kita beneran masih punya waktu 4 miliar tahun sebelum kedua galaksi ini bertabrakan? Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Galaksi kecil yang terhubung ke Bima Sakti dan Andromeda lewat gravitasi akan ditelan oleh galaksi inang. Apalagi distribusi massa miring akan terbentuk sehingga tabrakan Bima Sakti dan Andromeda juga akan terpengaruh. Sebagian ilmuwan memperkirakan gak akan ada tabrakan langsung, tapi cuma nyerempet. Kemudian terbentuk halo di masing-masing galaksi. Proyek Amiga telah mendeteksi halo bintang dan gas di sekitar Andromeda. Dengan teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti bisa mengamati cahaya dari kuasar terang dan jauh ini mulai terserap oleh gas di sekitar Andromeda. Lihat aja hasilnya, M31 berada di tengah. Kalau hal yang sama juga terjadi di Bima Sakti pada kondisi yang sama, halo dari kedua galaksi sudah saling menempel. Dan tabrakan mulai terjadi. Pengaruh awan materi gelap di sekitar masing-masing galaksi saat tabrakan juga belum diketahui. Oke, mending stop aja spekulasi kita kali ini. Dalam 4 miliar tahun, matahari akan semakin benderang saat berubah menjadi bintang raksasa merah. Dan manusia mungkin sudah nemu galaksi lain untuk ditempati. Kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita, dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A Star yang masanya 4,1 juta kali massa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan.
Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator. Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam, gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam mini? Nggak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom. Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya.
Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiSat-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiSat-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti. Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya, Bima Sakti adalah salah satu misteri terbesar yang ada. Sulit memperhitungkan seberapa besar galaksi kita sebenarnya. Dan salah satu alasan utamanya adalah karena kita hidup di dalamnya. Anggap aja kamu berjalan-jalan mengitari mall. Kamu tahu mall itu besar, tapi kamu nggak bisa memastikannya sebelum melihatnya dari atas. Bima Sakti terdiri dari miliaran bintang yang kelihatan mirip serangkaian lampu dari kejauhan. Jadi, kamu cuma perlu mengukur jarak antara bintang-bintang ini dan tara, jawabannya pun ketemu. Tunggu dulu. Aku lupa soal awan debu yang menghalangi penglihatanmu. Sejumlah ilmuwan yang agak keras kepala mencoba membuat model proses terbentuknya dan evolusi galaksi kita menggunakan komputer. Ada semacam lingkaran di luar galaksi kita. Jadi, para ilmuwan ingin melihat apakah Bima Sakti punya batas ujung. Mereka menemukan bahwa Bima Sakti membentang selebar 100.000 tahun cahaya dari pusatnya. Kemungkinan artinya lebar seluruh galaksi kita sekitar 200.000 tahun cahaya. Masalah estimasi ini adalah lingkaran ini cenderung tidak punya batas ujung karena cahayanya memudar. Agak mirip waktu kamu nyalain senter dan mencoba melihat di mana ujung cahayanya berakhir. Pada tahun 2013, teleskop luar angkasa Hubble menangkap gambar sesuatu yang jaraknya 25 juta tahun cahaya. Ternyata itu adalah galaksi spiral yang kemudian dinamai ESO 3738 dengan setidaknya 7 galaksi lain di sekitarnya. Dan galaksi ini setipis pancake bercahaya lebih tepatnya. Teleskop ini juga memotret galaksi lain yang jaraknya 65 juta tahun cahaya. Galaksi ini disebut IC335. Pancake silau yang satu ini juga mengambang di luasnya luar angkasa. Gambar yang diambil teleskop ini nggak begitu akurat. Agak sulit menjelaskan apa yang sebenarnya kita lihat.
Galaksi berbentuk pipi ini punya banyak awan debu yang dapat membentang hingga ratusan tahun cahaya. Posisinya lebih banyak di dekat pusat galaksi dan tidak terlihat dalam cahaya biasa, tapi dapat dideteksi dengan bantuan filter biru. Galaksi IC335 ini berbentuk cakram oval dengan awan gas dan debu besar. Artinya, bintang-bintang terus muncul di sana. Tapi tidak semua galaksi membentuk bintang. Galaksi dilahirkan dalam bentuk bola gas raksasa yang perlahan berputar dan lama-kelamaan runtuh ke dalam dirinya sendiri. Saat mulai berputar lebih cepat, wujud pancake ini pun terbentuk. Oh, sirupnya mana ya? Prosesnya mirip adonan pizza yang awalnya berbentuk bola, lalu diputar-putar di udara. Toppingnya adalah bintang, dan sausnya adalah awan debu dan gas. Kamu jadi lapar juga nggak? Beberapa galaksi bisa kehilangan gas dan debunya kalau menjadi bagian dari gugus galaksi. Kemudian, semua galaksi mini ini mengorbit satu pusat massa umum dengan dipisahkan oleh gas. Saat galaksi cakram ini melintasinya, mirip kereta yang ngebut. Tekanannya akan meniup debu dan gas ini. Dari jauh, kamu kayak ngelihat DVD yang akan kamu putar. Tapi, kalau mendekat jutaan tahun cahaya agar pemandangannya lebih jelas, kamu akan melihat cakram redup yang dipenuhi banyak bintang. Kamu bahkan takkan tahu apakah kamu ada di dalamnya atau enggak. Kamu juga akan melihat gumpalan debu yang ditinggalkan oleh raksasa merah di tengah galaksi. Raksasa merah adalah bintang besar yang sangat cerah dengan suhu permukaan rendah. Tapi, gambar-gambar galaksi ini sebenarnya tidak menunjukkan warna aslinya. Kamera membentuk warna-warna ini agar kamu tidak perlu melihat gambar yang kabur atau kasar. Orang-orang sebenarnya tidak tahu warna asli galaksi di kejauhan. Galaksi kita punya banyak gas di dalamnya, kayak aku. Jadi, galaksi rumah kita tak akan mengering dalam waktu dekat. Bahkan, Bima Sakti masih menghasilkan bintang-bintang baru, sekitar 7 dalam setahun. Tapi beberapa galaksi meredup saat tidak bisa lagi membuat bintang. Kita menyebutnya strangulation, dan ini terjadi saat galaksi kehabisan gasnya. Artinya, tidak ada lagi materi baru yang bisa digunakan untuk membuat bintang. Bukan cuma gas dan debu yang bisa kamu temukan di galaksi. Sama seperti pesulap yang menarik kelinci, bunga, dan objek lainnya dari topi ajaib, galaksi juga punya kejutan lain. Misalnya planet, yaitu bola-bola materi yang berputar di porosnya sendiri dan mengitari objek lain. Tapi secara teknis, planet juga tidak bulat sempurna, tapi tidak rata juga seperti galaksi spiral. Semua karena gravitasi. Kekuatannya yang sangat kuat membuat planet menarik segalanya ke tengahnya, sehingga membentuk seperti bola. Dalam prosesnya, semua tepi dan apapun yang agak mencuat keluar lama-lama terkikis. Tapi makin kecil suatu objek luar angkasa, bentuknya makin tidak bulat. Komet misalnya, permukaannya tidak selalu halus. Bentuknya kecil, jadi ujung-ujungnya kasar dan runcing. Kalau melihat ukuran bumi, bisa dikatakan gravitasi di sini jauh lebih kuat dibandingkan dengan bulan atau objek luar angkasa berukuran kecil lainnya. Dan berkat rotasi konstannya, bumi punya tonjolan luar. Perang tarik tambang antara gravitasi yang menarik ke dalam dan putaran planet kita tidak memungkinkan bumi menjadi bulat sempurna. Di samping tidak berbentuk bola sempurna, planet kita juga miring. Desain unik ini menyebabkan perubahan musim di bumi. Kemiringan ini bisa terjadi karena jutaan tahun setelah terbentuk, bumi mungkin bertabrakan dengan protoplanet, objek luar angkasa besar yang tengah berkembang menjadi planet. Venus juga unik karena berputar melawan arah dibandingkan planet lainnya. Kalau kamu mampir ke Venus, planet terpanas di tata surya, kamu akan melihat matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Tapi, kamu harus datang tepat waktu untuk melihat fenomena ini. Sehari di Venus berlangsung selama lebih dari 240 hari di bumi. Selama ini, para ilmuwan meyakini bahwa tarikan matahari yang kuat terhadap Venus menyebabkan hari yang sangat panjang itu. Tapi teori baru mengklaim bahwa Venus pernah berputar seperti bumi dan planet lainnya. Tapi pada satu titik, sumbunya berputar 180 derajat. Bukan berarti Venus tiba-tiba berhenti berputar dan mulai bergerak mundur. Satu teori berpendapat bahwa komet atau objek besar lainnya pernah menabrak planet ini di masa lalu. Tabrakan ini mungkin menyebabkan arah rotasinya berubah, tapi banyak ilmuwan meragukan teori ini. Kalau kamu sering memandangi bulan, kamu mungkin memperhatikan bahwa wajah yang sama selalu menatapmu balik setiap malam.
Faktanya, bulan memang berputar, tapi sangat lambat. Satelit alami planet kita ini butuh 27 hari bumi untuk berputar pada porosnya. Selain itu, bulan berputar pada kecepatan yang sama dengan putarannya terhadap bumi. Sisi yang selalu kita lihat disebut sisi dekat bulan, dan sisi yang tidak menghadap kita, yap, tebakanmu benar, adalah sisi jauh bulan, atau nama kerennya sisi gelap bulan. Sumbu rotasi Uranus miring 98 derajat terhadap bidang tata surya, atau lebih sederhananya, planet ini berputar pada sisinya. Para ilmuwan pernah meyakini bahwa benda besar yang melesat di luar angkasa pernah menabrak Uranus, jadinya miring begini. Tapi ada satu kejanggalan. Bulan Uranus ditutupi es. Tabrakan super kuat yang bisa membuat planet ini miring akan mengakibatkan gangguan gerakan dan posisi bulan Uranus. Tapi semua tampak relatif tidak tersentuh. Dan semua es yang menutupinya masih utuh. Padahal, setiap perubahan besar yang terjadi pada Uranus akan menghasilkan energi yang cukup untuk melelehkan es di sana. Alasan lain kenapa posisi Uranus agak aneh, mungkin karena cincinnya. Yap, Uranus punya cincin seperti Saturnus, cuma lebih tipis dan lebih redup. Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari miliaran potongan es dan batu yang mengambang membentuk orbit. Beberapa partikel bisa seukuran kerikil, sementara yang lain bisa seukuran rumah. Wow! Partikel lain di sana adalah komet, asteroid, dan bulan yang hancur akibat gravitasi Saturnus. Kalau kamu mengamati cincin ini dari jauh, bentuknya mirip garis-garis warna-warni yang terdiri dari ribuan rona berbeda. Tapi sebenarnya cuma ada 8 lapisan cincin di sana. Uranus mungkin punya cincin yang sama indahnya kayak Saturnus sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Keseimbangan antara gravitasi Saturnus dan cincinnya mungkin membuat planet ini tetap tegak. Jadi dia nggak miring. Kalau Uranus punya cincin yang sama, cincin ini bisa mencegahnya miring. Cara untuk memecahkan masalah kemiringan Uranus mungkin adalah dengan mengembalikan cincinnya. Cincin ini akan membantu Uranus menjaga keseimbangannya. Meski begitu, kita semua tetap menerima Uranus apa adanya kok. Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh. Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air, dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Pum! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya,
Buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars, jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi, atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan. Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan. Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara, entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa.
Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu, suatu hari alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan." Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan masanya cuma 11% massa bumi. Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang, badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km.
Di sekitar kawahnya yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air, dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak, karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya.
Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, permukaan Mars sangat kering, tandus, dan berbatu-batu. Pasti sulit dibayangin kan kalau dulunya bentang alam di sini juga mirip dengan di bumi? Malahan, ilmuwan juga meyakini kalau jutaan tahun lalu si planet merah pernah diselimuti lautan luas. Pada awal tahun 2021, NASA telah mengirimkan rover luar angkasa tercanggihnya menuju Mars. Misinya untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikroba yang bisa dijadikan sebagai petunjuk masa lalu planet ini. Wahana luar angkasanya bernama Perseverance atau disingkat PERSI. Saat pertama kali mendarat, PERSI langsung nyetak rekor wah sepanjang sejarah. Rover ini mendarat dengan navigasi otomatis, kamera yang terpasang di atasnya bisa melacak permukaan Mars dan mencari tempat pendaratan yang ideal. Dengan begini, para ilmuwan bisa menerapkan opsi pendaratan yang paling sesuai saat meluncurkan misinya menuju Mars. Saat ini, PERSI tengah menjelajahi planet merah dengan bantuan sistem navigasi otomatis terupdate dan tercanggih. Sebagian besarnya difokuskan untuk menganalisis formasi batuan. PERSI juga dilengkapi dengan laser berteknologi tinggi untuk menembakkan berkas sinar kecil ke dalam batuan. Laser ini kemudian membentuk plasma dari sampel batuan. Setelah itu, spektrograf di atasnya akan menganalisis plasma agar bisa mengidentifikasi komposisi kimianya. Dua temuan PERSI yang paling signifikan sampai saat ini yaitu batuan Mahzi dan Yigo. Kedua kata ini berasal dari bahasa Navajo sebagai bentuk penghormatan kepada insinyur NASA dari suku Navajo. Kata Mahzi sendiri berarti Mars dan Yigo berarti rajin. Kedua batu ini termasuk batuan beku karena komposisinya hampir sama dengan garam. Jadi sederhananya, batuan beku ini terbentuk oleh letusan gunung berapi. Wujudnya juga nunjukin kalau Mahzi dan Yigo telah terbentuk di lingkungan berair. Jadi bisa dipastiin kalau Mars memang pernah dipenuhi air. Tapi nggak cuma itu aja, di Mars juga ada batu unik lain yang dinamai Harbor Seal. Batu halus berwarna gelap ini diyakini telah terbentuk oleh angin barat laut yang berhembus kuat sehingga bikin bentuknya mirip hewan laut. Para ilmuwan telah berteori soal pola angin dan cuaca di Mars selama puluhan tahun. Temuan ini ternyata bisa mendukung model cuaca Mars yang sudah ada. PERSI telah mengirimkan lebih dari 20.000 gambar sejak mendarat di Mars pada bulan Februari tahun ini. Termasuk foto selfie-nya yang bikin heboh jagat internet. File audionya juga dikirimkan dari misi yang sama. Dan untuk pertama kalinya, para saintis bisa mendengar langsung bunyi angin di Mars yang nyeremin itu dengan bantuan mikrofon di atas rover. Oksigen akhirnya bisa diproduksi di planet lain dengan teknologi manusia. Di dalam rover PERSI terdapat kotak berlapis emas kira-kira seukuran aki mobil. Namanya MOXIE alias Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment atau eksperimen pemanfaatan sumber daya oksigen di lokasi Mars. Panjangnya ngalahin gerbong kereta. Semoga tadi aku nggak belibet nyebutinnya. 95% atmosfer Mars terdiri dari karbon dioksida. Unit MOXIE ini bisa mendifusi karbon dioksida melalui proses kimia kompleks lalu mengubahnya menjadi oksigen. Sampai saat ini, MOXIE telah menghasilkan 5 gram oksigen. Jumlahnya memang gak seberapa sih, tapi metode ini sudah jadi terobosan baru di dunia sains. Oksigen segitu bisa dipakai selama 10 menit di lingkungan berudara kondusif dan temuan ini bisa jadi prospek yang bagus di masa depan. Mungkin aja kan kalau MOXIE bisa dipakai sebagai pemroses oksigen untuk seluruh koloni manusia di Mars? Tapi sekarang, para ilmuwan lebih fokus memanfaatkan MOXIE untuk memproduksi oksigen sebagai bahan bakar roket. Untuk mendorong pesawat modern berukuran standar menuju Mars, diperlukan 7 metrik ton bahan bakar roket plus 25 ton oksigen. Beban segitu pasti sangat berat lah kalau harus diangkut-angkut dari bumi. Kalaupun misi ke Mars bisa berawak dan pulang pergi, para ilmuwan juga harus mikirin cara bikin bahan bakar di permukaannya. Saat menjalankan misinya, PERSI nggak cuma sendirian. Temannya juga ada. Rover ini dilengkapi dengan helikopter kecil super mahal bernama Ingenuity. Atau sebut saja Mawar. Bukan, yang bener Genie. Untuk bikin helikopter mini ini, NASA telah menggelontorkan dana sebanyak 1,14 triliun rupiah. Tapi emang worth it sih, karena Genie berhasil menorehkan sejarah dengan terbang ke planet lain memakai tenaga drone.
Sebuah pencapaian besar kan? Para pembuatnya telah bersusah payah mendesain helikopter super mini ini agar bisa diangkut ke rover antar planet dan terbang ke planet lain. Setelah misi Genie berjalan mulus, mereka tengah mengumpulkan data dari helikopter uniknya untuk membantu desain drone mikro pintar di bumi. Helikopter ini dipakai untuk menjelajahi medan yang memang gak sesuai dengan rovernya. Genie mengudara di atas permukaan Mars sambil mengumpulkan data dan menjepret foto udara untuk selanjutnya dikirim ke bumi. Helikopter ini digerakkan dengan panel surya yang terpasang di atas bilah rotor. Mereka juga sempat takut kalau panelnya akan tertutup oleh lapisan debu tebal hingga bikin helikopternya macet. Tapi untungnya, gerakan udara di sekitar bilah rotor bisa ngebersihin panel surya itu. Di dalam mekanismenya, Genie membawa potongan kain seukuran perangko dari pesawat Wright bersaudara buatan tahun 1903 itu. Ini dilakukan untuk menghormati para perintis penerbangan tersebut. Rover Curiosity pertama kali mendarat di Mars pada tahun 2012 dan telah menjelajah planet merah itu selama lebih dari 12 tahun. Rover ini nggak didesain untuk mendeteksi kehidupan di Mars layaknya Perseverance, tapi untuk mencari tahu unsur pendukung kehidupan yang mencakup air dalam wujud cair, karbon, dan sumber energi. Curiosity telah menemukan Yellowknife Bay dan di situ pernah ada danau purba. Berbagai mineral yang berasal dari air juga telah terdeteksi. Berarti danau di situ nggak terlalu asam maupun asin dan mungkin pH-nya malah seimbang. Karbon, nitrogen, dan unsur pendukung kehidupan lain juga telah ditemukan di dalam kawahnya. Dan yang paling penting, Curiosity telah menemukan sumber energi bagi kehidupan mikroba. Memangnya seberapa mungkin sih kalau di Mars pernah ada kehidupan? Curiosity telah menorehkan sejarah dengan menjadi rover Mars pertama yang mendokumentasi serta mengukur badai debunya. Sama kayak di bumi, angin Mars terus bertiup hingga mengikis formasi geologinya sehingga banyak debu yang kemudian menghasilkan awan besar. Awan debu ini menyerap cahaya matahari lalu memanas dan memicu angin kuat. Tanpa curah hujan dan air laut, awan ini semakin melarat setelah bertahun-tahun hingga akhirnya menyelimuti seisi Mars dan menghasilkan badai debu raksasa. Pada tahun 2018 lalu, Curiosity telah mendokumentasi salah satu badai besar ini dari permukaan Mars. Rover ini juga mendeteksi intensitas cahaya matahari di Mars berkurang sampai 97%, lalu sejumlah bukit pasir besar mulai terbentuk. Curiosity telah mengukur tingkat radiasi di Mars selama lebih dari 10 tahun. Para ilmuwan pun jadi bisa mengira-ngira seberapa bisa kita akan terhindar dari radioaktif saat mendarat di Mars. Dan sejauh ini beritanya cukup menggembirakan karena tingkat radiasi di Mars kurang lebih sama dengan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Berarti para astronot akan bisa bertahan dalam perjalanan pulang pergi jangka panjang tanpa perlu khawatir dengan radiasi. Gunung berapi tertinggi di tata surya, Olympus Mons, juga terdapat di Mars. Tingginya mencapai 21,9 km atau sekitar 2,5 kali tinggi Gunung Everest. Gunung berapi ini terbentuk jutaan tahun lalu saat gunung di Mars banyak memuntahkan lava cair ke seluruh permukaannya. Olympus Mons termasuk gunung api perisai, jadi nggak melontarkan lava dan kobaran api ke udara. Tapi lavanya cuma mengalir perlahan menuruni lereng sehingga konturnya lebih landai dan kemiringan rata-ratanya cuma 5%. Meski umurnya sudah jutaan tahun, Olympus Mons terbilang masih relatif muda. Makanya ilmuwan meyakini gunung ini masih berpotensi aktif dan bisa meletus sewaktu-waktu. Selain mengamati kondisi geologi di permukaan Mars, Curiosity juga mencatat kondisi langitnya. Pada bulan Maret 2021, rover ini menangkap warna benderang di langit Mars yang disebut sebagai awan induk mutiara. Warna-warni ini muncul saat semua partikel awan hampir sama, dan biasanya fenomena ini terjadi beberapa saat setelah awan terbentuk. Hari itu tanggal 2 September 1859. Orang-orang di seluruh Eropa dan Amerika Utara bangun pada malam hari dalam keadaan bingung dan masih lelah. Mereka yakin hari sudah pagi karena di luar sangat cerah, tapi ketika mengintip keluar jendela, mereka mendapati cahaya cerah ini bukanlah sinar matahari. Langit diterangi aurora intens yang tak terhitung jumlahnya, merah, hijau, dan ungu. Warnanya begitu terang sehingga orang-orang bisa membaca buku semudah pada siang hari. Aurora-aurora ini muncul bahkan di wilayah yang belum pernah menyaksikannya selama ini, seperti Kuba, Kepulauan Bahama, Jamaika, dan Hawaii.
Efek visual yang keren bukanlah satu-satunya hal yang membuat orang-orang terpesona sekaligus ngeri. Alat yang paling berteknologi tinggi saat itu, kabel telegraf, mengalami korsleting di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Bunga api beterbangan dari peralatan listrik dan banyak operator manusia tersambar sengatan listrik. Kertas-kertas di kantor telegraf terbakar hangus. Semua mesin segera dilepaskan dari baterainya, tapi mesin-mesin ini tetap secara misterius mengirimkan pesan rusak. Kebakaran yang dipicu oleh korsleting menyebar ke area luas. Cahaya warna-warni terus menari-nari di atas kepala. Semua ini menyebabkan kepanikan dan kebingungan total. Penduduk bumi tidak pernah melihat atau mengalami hal seperti ini sebelumnya. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang tahu bahwa matahari adalah penyebab kekacauan ini. Salah satunya adalah astronom Inggris Richard Carrington. Sekitar pukul 11 siang pada tanggal 1 September, pria itu sedang berdiri di dekat teleskop di observatorium pribadinya. Dia mengamati bintik matahari di permukaan matahari. Tiba-tiba, 2 titik cahaya putih terang muncul. Mereka tampak seterang sinar matahari langsung. Pada saat itu, sang astronom tidak tahu kekacauan mengerikan seperti apa yang akan ditimbulkan suar ini. Belakangan, barulah diketahui dengan jelas bahwa matahari telah menghasilkan badai geomagnetik dahsyat dan melepaskannya ke lapisan pelindung planet kita. Gelombang demi gelombang partikel bermuatan menghantam atmosfer bumi. Medan magnet bumi tidak cukup kuat untuk menghentikannya, sehingga tertembus dan badai tadi pun menghantam bumi serta menyebabkan malapetaka. Fenomena ini dinamai peristiwa Carrington. Sejauh ini, itu adalah badai matahari terparah yang pernah tercatat. Untungnya, itu terjadi ketika manusia belum punya terlalu banyak teknologi canggih dan tidak terlalu rentan terhadap amukan geomagnetik matahari. Badai matahari tahun 1859 ini 3 kali lebih kuat dibanding yang terjadi pada 13 Maret tahun 1989. 3 hari sebelum dimulai, para astronom menyaksikan letusan dahsyat di permukaan matahari. Dalam beberapa menit, miliaran ton awan gas terlempar dari bintang itu. Gas ini meluncur langsung ke planet kita dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Pada hari Senin, tanggal 12, massa plasma surya yang sangat besar mencapai medan magnet bumi. Badai ini begitu dahsyat sehingga menimbulkan aurora yang spektakuler dan menciptakan arus listrik bawah tanah di bawah Amerika Utara. Arus ini menemukan sejumlah kelemahan di jaringan listrik Quebec, Kanada. Dan dalam kurang dari 3 menit, seluruh kota kehilangan daya. Jutaan orang mendapati diri mereka terjebak di jalan-jalan yang gelap gulita, gedung-gedung gelap, dan lift macet. Mereka terbangun di rumah berudara sangat dingin tanpa bisa memasak sarapan. Pemadaman listrik 12 jam yang mengikutinya menutup perbisnisan, bandara, dan sekolah. Metro Montreal pun ikut ditutup. Di Amerika Serikat, ratusan jaringan listrik mulai bermasalah beberapa menit setelah badai tadi menghantam permukaan bumi. Untungnya, semua masalah ini tidak menyebabkan pemadaman listrik. Akan tetapi, badai itu cukup parah hingga mengganggu sistem komunikasi satelit dan sinyal radio. Beberapa satelit luar angkasa lepas kendali selama beberapa jam. Banyak di antaranya mengalami masalah misterius yang hilang begitu saja ketika badai mulai mereda. Tidak ada surat kabar yang membahasnya, tapi pada tahun 2012, bumi hampir binasa setelah luput tipis dari badai matahari ekstrem yang paling parah dalam 150 tahun terakhir. Pada 23 Juli, astronom di Pusat Perakiraan Cuaca Antariksa di Colorado melihat 2 awan partikel energi. 2 awan ini meletus dari permukaan matahari dan meluncur ke luar angkasa. Hanya dalam 19 jam kemudian, awan ini meluncur melewati tempat yang baru saja ditinggalkan planet kita. Jika letusan matahari ini terjadi beberapa hari sebelumnya, bumi akan berakhir di garis api. Jadi, bagaimana jika badai matahari sekuat peristiwa Carrington ikonik terjadi saat ini? Seberapa besar dampak yang ditimbulkannya? Akankah hidup kita kembali normal setelah bencana seperti itu? Sebelum menguak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita cari tahu apa itu badai matahari. Matahari adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali, dia memuntahkan semburan energi, yakni suar surya. Suar surya sering muncul seiring dengan fenomena yang disebut lontaran massa corona, yaitu gelembung gas raksasa terionisasi yang dapat melaju hingga lebih dari 966 km per detik.
Letusan gunung berapi terkuat di bumi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan suar surya yang melepaskan energi 10 juta kali lebih kuat. Dalam beberapa menit, satu suar surya dapat mengeluarkan miliaran ton partikel bermuatan. Suar surya juga sangat panas dengan suhu mencapai jutaan derajat Celcius. Para astronom meyakini semburan radiasi surya seperti itu terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa area. Pada satu ketika, semua energi yang terpendam itu terlepas. Bintang mengirimkan cahaya dan partikel yang kebanyakan adalah elektron dan proton. Sebagian besar suar surya berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung sampai berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar surya tergantung tingkat kecerahannya di bawah sinar X. Kita tidak akan bisa melihat suar terkecil tanpa bantuan peralatan khusus. Suar surya menyebabkan pemadaman sinyal radio sekilas di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan semua orang. Suar kelas X menyebabkan badai matahari terkuat yang bertahan paling lama. Saat membayangkan bahaya yang datang dari luar angkasa, kebanyakan dari kita membayangkan asteroid yang mendekat seperti asteroid yang memusnahkan para dinosaurus. Tapi ternyata kita harus lebih khawatir tentang matahari tua yang setiap hari kita lihat. Badai matahari super kuat yang mengarah ke bumi tidak akan terjadi seketika. Pertama, akan ada sinar matahari berenergi tinggi yang adalah sinar ultraviolet dan sinar X. Sinar ini akan mengionisasi atmosfer atas planet kita dan mengacaukan komunikasi radio. Setelah itu, badai radiasi akan menghantam bumi. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, awan besar yang terdiri dari partikel matahari bermuatan akan mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini akan berinteraksi dengan medan magnet bumi dan mendatangkan malapetaka di seluruh dunia. Jika badai matahari hebat terjadi di masa sekarang, dampaknya akan dimulai dengan mengganggu GPS dan melumpuhkan satelit. Jika ada astronaut yang sedang berjalan di luar angkasa pada saat itu, mereka hanya punya beberapa menit setelah kilatan cahaya pertama untuk mencari tempat berlindung. Pesawat luar angkasa mereka kemungkinan besar akan terlindung dengan baik dan cukup aman. Tantangan utamanya adalah masuk ke sana tepat waktu. Setelah itu, badai akan terus mengganggu komunikasi satelit. Itulah sebabnya banyak aktivitas harian kita, mulai dari menelpon teman hingga membayar menggunakan kartu kredit, akan terganggu. Tapi, salah satu konsekuensi terburuk adalah pada jaringan listrik. Lonjakan daya yang disebabkan partikel dari matahari akan merusak transformator raksasa. Butuh waktu lama untuk menggantinya, apalagi jika ratusan atau bahkan ribuan rusak bersamaan. Di beberapa tempat matinya satu jaringan listrik akan membuat yang lainnya rusak juga, menciptakan reaksi seperti domino. Bayangkan hidup tanpa listrik selama sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Tidak ada lampu, tidak ada komputer, dan tidak ada ponsel. Sistem pasokan air rusak, tidak ada makanan di supermarket. Ditambah lagi, tanpa listrik, hampir mustahil bagi kita untuk menyalakan kembali jaringan listrik yang sudah rusak. Badai matahari yang dahsyat akan merugikan manusia sekitar 15.000 sampai 30.000 triliun rupiah. Dan itu hanya selama tahun pertama setelah bencana itu terjadi. Dunia membutuhkan 4 hingga 10 tahun lagi untuk pulih. Dampak nominal pada segala jenis satelit saja akan mencapai 980 triliun rupiah. Di bawah aurora yang indah, manusia harus terbiasa dengan gaya hidup baru yang sangat berbeda. Tidak diragukan lagi, kita akan mendapatkan peringatan lebih awal. Peralatan modern di seluruh dunia dan di luar angkasa tidak berhenti mengamati matahari, bahkan sedetik pun. Begitu badai matahari yang buruk terjadi, manusia akan punya waktu untuk bersiap, antara beberapa jam sampai beberapa hari. Dan jika transformator dinonaktifkan pada waktunya, dampaknya tidak akan terlalu parah. Apa yang akan kusebutkan berikutnya mungkin terdengar menakutkan, karena selain itu ada juga suar super. Dibandingkan suar semacam ini, semburan radiasi matahari kita bukanlah apa-apa. Biasanya, suar super terjadi pada bintang muda yang aktif. Pada tahun 2016, astronom melihat fenomena seperti itu. Sebuah bintang yang berjarak 1.500 tahun cahaya dari bumi menghasilkan suar 10 miliar kali lebih kuat dibanding yang meledak dari matahari kita. Bukan berarti kita aman di sini, di bumi, bahkan matahari paruh baya kita tahu cara menghasilkan suar super.
Tapi meski bintang muda bisa memancarkannya seminggu sekali atau bahkan lebih sering, bagi matahari kita itu hanya sekali dalam beberapa ribu tahun. Namun tetap, jika orang-orang tidak tahu cara melindungi bumi, satu suar super saja dapat merusak lapisan ozon kita dan membinasakan kehidupan di bumi. Saat mendongakkan kepala, kamu melihat kilatan cahaya benderang menghiasi langit. Sesaat kemudian, terdengar ledakan keras menyebabkan kaca jendela di dekatmu hancur lebur hingga berkeping-keping. Matamu tertuju pada bongkahan batu raksasa yang melesat di cakrawala. Saat batu ini menghantam permukaan bumi, ledakannya meninggalkan bekas berupa kawah raksasa sedalam 19,3 km dan seluas danau Michigan. Akibat peristiwa ini, 3/4 organisme di bumi musnah. Kejadiannya berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu. Asteroid itu telah memusnahkan dinosaurus. Tapi di zaman now, kita bisa kok melakukan banyak hal untuk melindungi diri. Misalnya dengan bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Bunker ini bisa menyelamatkan kita saat langit tengah dipenuhi asteroid. Dan lama-lama, sebagian di antaranya akan mendarat di bumi lalu mendatangkan malapetaka. Contohnya asteroid 1990 MU. Diperkirakan pada tahun 2027 jaraknya sangat dekat dengan kita. Banyak ahli khawatir kalau gaya gravitasi bumi akan menjebak batuan luar angkasa jumbo sepanjang 2 jembatan Brooklyn ini, lalu membuatnya terus melesat dan akhirnya menabrak permukaan planet kita. Benturan ini akan menyebabkan gelombang kejut yang akan bisa terdeteksi di benua lain. Setelah objek ini menyentuh tanah, terjadilah ledakan, kemudian muncul cahaya terang seolah-olah matahari baru saja terbit dari permukaan bumi. Peristiwa ini memancarkan energi yang sangat besar yang kemudian diubah menjadi panas. Semua objek yang ada di dekat lokasi benturan akan terbakar. Dan kalaupun jatuh ke dalam air, asteroid ini akan memicu gelombang tsunami tingginya melebihi gedung Empire State. Sejumlah kota pesisir jadi kebanjiran dan debu yang berterbangan pasca ledakan juga akan menghalangi cahaya matahari. Kemudian, bumi kita akan berselimut kelam. Kalau kondisi ini terus berlangsung, iklim global akan berubah dan bumi mulai membeku. Oke, kalau menurutmu meteorit sekecil itu nggak akan membahayakan planet kita? Gimana kalau ku kenalin sama meteor Chelyabinsk? Meteorit ini menghantam bumi pada tahun 2013 lalu. Saat objek ini memasuki atmosfer bumi, suaranya bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Kecepatannya sekitar 17,7 km per detik. Di tengah lesatannya, meteorit itu pecah berkeping-keping lalu menimbulkan gelombang kejut yang lebih kuat. Akibatnya, terjadilah gempa bumi dahsyat yang mampu menghancurkan kaca jendela di 5.000 bangunan. Efek pasca tumbukan juga bisa dirasakan oleh penduduk di 6 kota terdekat. Padahal, ukurannya cuma 18,3 meter. Tapi yang bikin lega, 1990 MU diperkirakan cuma akan numpang lewat. Phew! Asteroid berukuran 4,8 km ini juga akan mendekati bumi. Namanya 3122 Florence. Kalau si Florence sampai menabrak bumi, semua benua di planet kita akan hancur lebur. Pada tahun 2017, posisinya sudah sangat dekat. Kemunculannya bahkan bisa diamati cuma dengan teleskop kecil. Oke, beralih ke asteroid lain yang jaraknya jauh lebih mengkhawatirkan. 1999 JM8. Ukurannya kurang lebih seluas kota Manhattan dan sering banget bikin kita senam jantung. Rupanya, asteroid ini punya hobi mepet-mepet ke bumi. Asteroid kecil ini bernama 2020 VT4 dan jaraknya paling dekat dengan bumi dibandingkan asteroid lain. Pada bulan November 2020 lalu, batuan luar angkasa sebesar mobil ini melintasi Samudra Pasifik pada ketinggian hampir sejauh jarak Los Angeles dan Las Vegas. Kalaupun berhasil memasuki atmosfer bumi, seluruh materinya akan terbakar sebelum jatuh ke permukaan tanah. Asteroid dan meteorit jatuh sudah menjadi fenomena biasa di planet kita. Dan untungnya, kebanyakan bisa menyala lalu terbakar habis saat memasuki atmosfer. Nah, kamu tahu nggak sih biang kerok yang udah bikin planet kita sering dihujani meteor? Iya, tak lain dan tak bukan Mars. Planet merah ini sangat dekat dengan sabuk asteroid utama di tata surya. Dan kadang gaya gravitasinya melontarkan asteroid dari posisi awalnya lalu mengarahkannya ke bumi seperti ketapel raksasa. Aduh, dasar Mars impostor. Tapi, raksasa gas Jupiter juga melindungi kita. Medan gravitasinya sangat kuat dan mampu menjaga sabuk asteroid tetap dalam satu garis lurus. Kita pun bisa terhindar dari hujan meteorit yang terus-terusan terjadi.
Plusnya lagi, Ceres berlokasi di sabuk asteroid. Batuan luar angkasa berukuran jumbo ini pernah dianggap sebagai planet. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menggolongkannya sebagai asteroid. Tapi mulai tahun 2006, ia diklasifikasikan sebagai planet Katai. Ceres menempati sepertiga masa total sabuk asteroid atau sekitar 4% dari masa bulan. Nah, kalau bumi kita seukuran koin, Ceres akan sebesar biji popi. Lalu gimana ya kalau sejumlah asteroid yang diameternya sampai berkilo-kilometer itu terus mendekati bumi? Gimana cara ilmuwan menghentikannya? Batu luar angkasa ini perlu dipecah menjadi kepingan kecil. Caranya dengan mengaplikasikan ledakan besar. Bahkan nggak perlu repot-repot harus mendarat di asteroid raksasa itu. Cukup dekati permukaannya saja. Boom! Ledakan energi kuat akan memecah asteroid itu menjadi bongkah dan serpihan. Yang ukurannya kecil akan terbakar oleh panas yang dihasilkan. Kemudian, lintasannya juga akan berubah. Sementara pecahan yang lebih besar akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi, disusul hujan meteor epik yang mengundang decak kagum. Sebagai alternatif, bisa juga menggunakan kinetic battering ram atau pelantak tubruk kinetik. Alat super besar ini akan segera diterbangkan ke angkasa saat asteroid mendekati bumi. Atau bisa juga dengan menggunakan pesawat ruang angkasa berukuran masif. Para ilmuwan menerapkan metode ini untuk mencegah asteroid Apophis jatuh ke bumi. Asteroid yang berdiameter 366 meter ini sering melintasi bumi, bahkan sampai sedekat 30.571 km. Apophis akan mendekati bumi lagi pada tahun 2029 dan kemungkinan pada tahun 2036 ia akan menabrak bumi. Kalau sampai hal ini beneran terjadi, bekas ledakannya akan menghasilkan kawah yang berdiameter sekitar 4,8 km. Pada radius 10 km dari zona benturan, semua bangunan dan terowongan kereta api bawah tanah akan hancur dan rusak parah. Kejadian ini juga akan memicu gempa bumi dahsyat. Sejauh 50 km dari kawah, jendela mobil dan rumah-rumah akan hancur. Dan sejauh 120 km dari lokasi benturan, berbagai perabotan di dalam bangunan akan berguncang. Untuk menghentikan bencana dahsyat seperti ini, kita bisa membuat pesawat ruang angkasa berukuran masif. Pesawat ini akan lepas landas dari bumi, terus melaju, lalu menghantam asteroid dengan kekuatan dahsyat. Benturannya akan mengubah lintasan asteroid agar keluar dari planet kita. Atau bungkus aja asteroidnya pakai foil, biar permukaannya bisa memantulkan cahaya. Dengan begini, tekanan matahari perlahan akan mengubah lintasannya. Alternatif lainnya juga bisa menggunakan tarikan gravitasi, jadi kita perlu mengirimkan pesawat ruang angkasa tanpa awak. Pesawat ini akan mendekati asteroid, lalu perlahan menariknya dengan gaya gravitasi. Kalau lintasannya agak diubah, asteroid ini cuma akan terbang melintasi bumi. Untuk melindungi bumi dari hantaman asteroid, kita juga bisa memasang sistem lensa raksasa di ruang angkasa. Kamu pernah mainan kaca pembesar dengan mengarahkannya ke sinar matahari agar bisa membakar kertas kan? Ya gitu deh, matahari kita emang hot banget. Nggak kebayangkan kalau ada lensa raksasa yang semuanya mengarah ke satu titik fokus? Para ilmuwan beranggapan metode memfokuskan pancaran sinar super kuat ke asteroid akan membuatnya meleleh lalu menguap sehingga rutenya perlahan berubah. Cara yang satu ini juga bisa dicoba, yaitu dengan memasang sejumlah mesin roket di permukaan asteroid agar lintasannya menjauhi bumi. Namun demikian, bintang pengembara justru lebih mengancam kita loh. Seperti asteroid, bintang ini melayang-layang di ruang angkasa dan menabrak objek apapun yang menghalangi jalannya. Belum lagi masanya sangat besar dan kadang bisa seberat matahari kita. Sekitar 70.000 tahun lalu, ada 2 bintang pengembara yang sempat melintasi matahari. Bumi kita memang tidak terpengaruh sih, tapi bagian terluar tata surya sempat mengalami gangguan. Suatu saat nanti, kejadian ini bisa saja terulang lagi. Bintang pengembara Gliese 710 yang beratnya sekitar setengah kali matahari terus mendekati tata surya kita. Kemungkinan bintang pengembara ini akan merenggut asteroid dari sabuknya lalu melontarkannya ke bumi. Waduh, ngeri! Hujan meteor pun akan semakin sering terjadi. Tapi saat ini, jaraknya masih relatif jauh dari kita kok. Dan kemungkinan besar, ia cuma akan numpang lewat. Lega juga. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan.
orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan nggak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap nggak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin nggak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar. Jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser. Tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya nggak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat.
Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi. Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat,
probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi dua. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi. Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa. Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024. Dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari.
Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar Wide Angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. Solar Winds, Electrons, Alphas, and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini, para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya.